dari bumi Lampung, Tabipun. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Fitri ya. Ibu Bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru MGMP Matematika Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Kaliandra ya, dan juga Ibu Bapak Guru mata pelajaran lainnya ya, karena di sini ternyata kegiatannya MGMP Matematika dan mata pelajaran lainnya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat baik ini. Saya terus terang saja, saya sangat bangga ya bisa ketemu Ibu Bapak di Lampung Selatan, khususnya di Kaliandra. Ibu Bapak yang kami hormati, baiklah, saya akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan pembelajaran mendalam ya. Ibu Bapak sebenarnya sudah mengetahui bahwa salah satu kebijakan dari Menteri baru itu Mendikdasmen ya, Profesor Abdul Muti, yaitu diharapkan pembelajaran yang dilakukan di sekolah yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi apa itu pembelajaran mendalam, bagaimana implementasinya? Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi. Tentunya nanti Ibu Bapak bisa memperluas, memperdalam, mengkaji berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing. Yang saya sampaikan di sini terkhusus guru matematika, tapi tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Saya mencoba agak dekat sini sedikit, maaf ya. Ya, mangga silakan. Ya, baik Ibu Bapak, apa yang melandasi munculnya deep learning ini ya? Istilah kerennya deep learning, tapi supaya membumi ya di guru-guru di sekolahan, maka pemerintah mendefinisikan sebagai pembelajaran mendalam ini. Ya, pertama yang melatar belakangnya yaitu proses transisi dari revolusi 4.0 ke revolusi industri 5.0 itu ya. Kita tahu bahwa revolusi industri itu terus berkembang ya, sehingga sekarang sampai ke 5.0 ya. Kemudian latar belakang berikutnya memasuki era khusus ya, di sini volatility ya, perubahan yang cepat ya Ibu Bapak. Kita tahu bahwa perubahan zaman sekarang baik dalam kehidupan sehari-hari atau ilmu pengetahuan atau pendidikan itu sangat cepat. Kemudian uncertainty ya, sulitnya memprediksi uncertainty ya. Kita tidak bisa memprediksi 5-10 tahun yang akan datang pendidikan kita seperti apa, SDM yang kita harapkan seperti apa ya, kita tidak tahu ya, karena perubahan itu begitu cepat ya. Kemudian kompleksiti ya, beragamnya tantangan global ya. Sekarang banyak sekali ya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global ya, khususnya di Indonesia, sehingga perlu SDM kita, anak didik kita itu memperoleh pengetahuan yang mumpuni ya. Yang berikutnya ambiguity ya, ambiguous ya, kurangnya kejelasan dalam informasi dan arah perkembangan ya. Itu ya, sebagai misal itu kan sekarang itu kan ke depan itu kita tidak tahu. Sekarang kalau saya lihat di kota besar itu mulai muncul mobil-mobil listrik. Nah, itulah kita tidak terprediksi sebelumnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan merubah peradaban dunia ini ya. Yang berikutnya permasalahan dalam berbagai aspek
berkaitan dengan mutu pendidikan. Di sini ada literasi, jelas kemampuan literasi siswa kita masih sangat rendah dibandingkan dengan kemampuan literasi negara-negara lain. Numerasi juga sama, ya. Literasi, numerasi itu kita masih rendah. Apabila kita lihat dari hasil penilaian PISA atau TIMSS, kita masih belum memperoleh yang memuaskan. Yang berikutnya, kemampuan siswa kita dalam hal higher order thinking skill, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi juga masih rendah, ya. Kemudian kesenjangan pendidikan dengan mutu sumber daya manusia, ya. Pendidikan tentu di sini kita variatif, ya, di Indonesia, karena ada di perkotaan, perdesaan, di pegunungan, di pantai, ya, daerah terpencil, perbatasan. Itu merupakan salah satu penyebab mengapa kita perlu pembelajaran pendekatan mendalam. Kemudian tuntutan dari perkembangan abad 21. Di sini ada karakter, karakter itu perilaku, ya, sikap, citizenship, kewarganegaraan, kolaborasi, kerjasama, komunikasi, kreativitas, critical thinking, ya. Juga berikutnya adalah daya saing global, ya, yang semakin tinggi. Juga diantaranya kemunculan pandemi. Beberapa tahun yang lalu kita terkena wabah virus corona, ya. Nah, maka pemerintah menginisiasi untuk melakukan terobosan dalam hal pembelajaran di kelas, yaitu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam di sini? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar, ya. Jadi penekanan pada penciptaan suasana belajar yang meaningful, bermakna. Mindful, ya. Meaningful bermakna, mindful berkesadaran, dan juga joyful. Ya, tentunya untuk melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini nanti kita jelaskan berikutnya. Di situ juga ada yang pernyataan Profesor Din Wahyudin bahwa pembelajaran mendalam diantaranya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, 6 kompetensi global untuk pembelajaran mendalam. Tadi udah jelaskan, ya. Jadi karakter, citizenship, communication, collaboration, critical thinking, creativity, ya. Kompetisinya menggambarkan meningkatnya kompleksitas pemikiran dalam pemecahan masalah. Jadi itu berdasarkan Fulan, ya, dan Queen itu ada 6, ya. 6 kompetensi dalam pembelajaran mendalam ini, ya. Tadinya hanya 4, ada tambahannya di sini. Tambahannya itu 2, karakter dan citizenship. Sebelumnya kan abad 21 hanya 4 nih. Sekarang ada 6, tambah 2C, ya. Jadi dalam pembelajaran mendalam di samping 4C, keterampilan abad 21 tambah dengan 2C, karakter dan citizenship. Nah, ini tadi pembelajaran mendalam ini dilakukan melalui tadi, ya, joyful learning, mindful learning, ya, dan bermakna, ya, dan itu bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran, ya. Kemudian tujuannya bagaimana untuk melatih olah pikir, kecerdasan, olah hati, ya, perasaan, ya, perasaan, sikap utamanya, ya, olah rasa, ya, juga sama, dan olahraga untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi, ya. Jadi dalam standar isi sekarang tujuan pendidikan diantaranya yaitu untuk memunculkan 8 profil lulusan dimensi, ya, baik SD, SMP ataupun SMA. Nah, apa itu ke-8 itu? Tadi imtak, jelas, ya. Bagaimana peserta didik kita supaya keimanan dan ketakwaannya meningkat? Misalkan kalau agama Islam rajin sholat, ya, puasa, ya, sedekah, ya, dan sebagainya. Imtak, ya. Yang kedua, kewargaan. Bagaimana peserta didik kita supaya tahu kewajibannya, haknya, ya, taat peraturan, ya, dan sebagainya, berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang ketiga, bagaimana agar kemampuan berpikir siswa kita itu punya kemampuan bernalar kritis, kreatif, ya,
Siswa kita harus juga punya kolaborasi kerjasama dengan teman-teman lain atau dengan guru atau dengan siswa ya, mandiri ya. Bagaimana peserta didik kita bisa belajar secara mandiri. Kesehatan juga penting ya. Tadi olahraga itu diantaranya melalui kesehatan itu diantaranya untuk meningkatkan olahraga ya. Olahraga ditingkatkan maka siswa akan sehat. Komunikasi tentunya ilmu yang diperoleh harus bisa dikomunikasikan kepada orang lain ya atau masyarakat sekitar. Maka. Nah ini secara garis besarnya, tapi nanti berikutnya juga ada sebenarnya. Jadi kerangka kerja pembelajaran mendalam paling luar itu berkaitan dengan kerangka pembelajaran. Ini ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, ada kemitraan pembelajaran, dan ada juga praktik pedagogis. Kemudian lingkaran dalam yang keduanya itu pengalaman belajar, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian lingkaran berikutnya prinsip pembelajaran di sini tadi itu berkesadaran ya, menyenangkan dan bermakna. Kemudian dimensi profil lulusannya ada 8 tadi ya. Ada yang mulai dari imtak ya, kewargaan, kolaborasi, kemandirian dan sebagainya gitu. Itu secara garis besar prinsip daripada pembelajaran mendalam. Kita lihat pengertian-pengertian tersebut. Mangga. Nah ini. Apa itu berkesadaran? Pengalaman belajar yang diperoleh ketika peserta didik telah menyadari perannya sebagai pembelajar aktif, memiliki kemampuan mengelola diri dan sebagainya. Jadi berkesadaran itu salah satu karakteristiknya siswa harus belajar secara aktif ya, tidak pasif, tidak hanya diberitahukan oleh guru. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bermakna peserta didik tidak hanya memahami informasi, tapi juga mampu mengaplikasikan dalam pengetahuan lain. Bermakna. Jadi kalau belajar matematik tidak hanya tahu, tidak cukup hanya tahu rumus cara memperolehnya, tapi harus bisa juga mengaplikasikan konsep atau rumus yang diterima dalam pemecahan kehidupan sehari-hari. Menggembirakan jelas, menciptakan lingkungan positif ya dan menantang, juga mendorong motivasi, menggembirakan ya. Jadi Bapak dalam pembelajaran matematik atau pembelajaran lainnya diharapkan siswa belajar dengan joyful learning ya, belajar dengan gembira. Jangan sampai ada tekanan-tekanan atau intimidasi dari guru ya, itu tidak diharapkan ya. Maka berikutnya. Nah pengalaman belajar tadi memahami bagaimana cara memahami. Ini pengetahuan esensial, foundation knowledge. Nah tentu dalam belajar sekarang kurikulum baru itu lebih sederhana lagi karena yang dimunculkan adalah materi fundamental ya. Jadi mengetahui pengetahuan yang pokok, yang esensi ya. Yang berikutnya pengetahuan aplikatif, applied knowledge ya. Jadi pengetahuan itu agar bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya pengetahuan nilai dan karakter, humanistic knowledge. Nah ini ya, Ibu Bapak sekarang kan kemarin akhir Agustus kan ada demo, ada penjarahan, ada pembakaran, itu menandakan bahwa karakter nilai-nilai masyarakat di kita masih rendah. Makanya dalam pembelajaran mendalam itu nilai dan karakter itu harus ditingkatkan. Yang berikutnya mengaplikasi ini pendalaman pengetahuan, extending knowledge ya, tentu tadi ya ilmu yang diperoleh harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya merefleksi, regulasi diri, self regulation ya. Refleksi, tentunya Ibu Bapak setelah mengajar pasti akan melakukan refleksi. Apa yang sudah baik terus dipertahankan dan ditingkatkan, apa yang masih kurang itu harus ditingkatkan. Termasuk siswa juga. Ya, mangga. Nah, pengalaman pembelajaran mendalam ini berdasarkan taksonomi Bloom. Ini ada memahami, di sini ada mengingat, memahami, ada mengaplikasikan, menerapkan, menganalisis dan merefleksi. Yang tadi itu yang memahami ada di C1, C2, mengaplikasikan ada C3, C4, merefleksi ada di C5 dan C6. Itu kesesuaian antara karakteristik pembelajaran mendalam dengan taksonomi daripada Bloom.
Nah, kerangka pembelajaran mendalam tadi yang bulatan yang kesekian tadi itu ada lingkungan, ada pemanfaatan digital dan sebagainya. Lingkungan pembelajaran terbentuk budaya belajar. Nah, jadi Ibu Bapak bagaimana menumbuhkan budaya belajar yang baik? Kompleksiti ya, beragamnya tantangan global. Ya, sekarang banyak sekali ya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global ya, khususnya di Indonesia. Sehingga perlu SDM kita, anak didik kita itu memperoleh pengetahuan yang mumpuni ya. Yang berikutnya ambiguity ya, ambiguousnya, kurangnya kejelasan dalam informasi dan arah perkembangan ya. Itu ya, sebagai misal itu kan sekarang itu kan ke depan itu kita tidak tahu. Sekarang kalau saya lihat di kota besar itu mulai muncul mobil-mobil listrik. Nah, itulah kita tidak terprediksi sebelumnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan merubah peradaban dunia ini ya. Yang berikutnya permasalahan dalam berbagai aspek berkaitan dengan mutu pendidikan. Di sini ada literasi, jelas kemampuan literasi siswa kita masih sangat rendah dibandingkan dengan Bugis. Intinya bagaimana teori belajar mengajar yang Ibu peroleh bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Enggak? Nah, bagaimana peran guru dalam pembelajaran mendalam? Jadi pertama itu aktivator ya. Guru itu sebagai penggerak ya. Dalam kurikulum sebelumnya, menteri sebelumnya ada istilah guru penggerak ya. Penggerak itu ya menggerakkan siswa supaya dia belajar aktif ya. Bagaimana siswa bisa memperoleh pengetahuan secara aktif, misalkan dengan teori belajar konstruktivisme misalkan dan sebagainya ya. Ini tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengaktifkan. Jadi bagaimana caranya Ibu bisa mengaktifkan siswa dalam belajar? Karena dalam kurikulum sekarang dan kurikulum 2013 itu bukan lagi transfer of knowledge ya, bukan lagi ilmu diberikan guru terhadap murid, tetapi pengetahuan diperoleh oleh murid ya. Itu ya. Student active learning istilahnya ya. Pembelajaran siswa secara aktif. Kolaborator, membangun hubungan yang dinamis dengan siswa, guru dan sebagainya. Ini kolaborator ya. Jadi Bapak sebagai guru harus punya hubungan dinamis dengan siswa yang baik, dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat, ya, dengan MGMP lainnya ya, itu salah satunya. Yang berikutnya culture builder ya, membangun budaya belajar yang positif ya, ini berorientasi kolaborasi, inovasi dan pengembangan berkelanjutan ya. Ini jadi kultur budaya ya. Jadi kita membiasakan. Saya lihat di sini tadi ketika saya masuk olahraga ya, ada pramuka, itu bagus ya. Jadi budaya sekolah yang baik perlu ditingkatkan dan disebarluaskan. Maka Pak. Nah, kita langsung ke contoh. Ini hanya satu contoh, hanya contoh ya. Ada 3 contoh ya. Contoh pembelajaran mendalam dalam matematik ini saya ambil dari buku itu Intan Pariwara ya, kelas 7 kalau nggak salah. Materinya itu tentang menggali ya tokoh wanita dalam suatu materi tertentu. Menggali tokoh wanita dalam materi tertentu. Ini materinya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar ini ya. Nah ini kalimatnya adalah kesetaraan gender ya. Jadi siswa diminta untuk mencari tokoh-tokoh matematika yang menemukan materi matematika ya. Saya lihat di internet ada beberapa juga tokoh wanita yang menemukan pengetahuan tentang bilangan, akar dan sebagainya. Nah itu dia mencari dan sebagainya terus. Nah kemudian juga setelah itu terakhir itu tentunya siswa harus bisa menampilkan dalam bentuk poster dan menjelaskan. Apa manfaatnya dalam pembelajaran mendalam? Yang pertama, berkesadaran, mindful.
Siswa tidak hanya belajar tentang materi bilangan ya, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap prinsip dan penerapan kesetaraan gender ya. Tentunya di sini Ibu Bapak sekarang jumlah wanita dan jumlah pria relatif sama ya. Bahkan ada kecenderungan wanita ya atau perempuan itu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Maka perlu juga menjelaskan kesetaraan gender, jangan sampai ada diskriminasi antara pria dan wanita. Ini berkesadaran. Kemudian bermakna menggali informasi dan mengembangkan ilmu berkait dengan materi tersebut ya, dan mengembangkan sehingga dapat menjadi bentuk dukungan terhadap tema kesetaraan gender. SDGs ya, SDGs ya, tujuan pendidikan berkelanjutan ini. Menggembirakan ini siswa belajar sambil membuat karya. Itu salah satu contoh, yaitu di samping belajar materi matematika tertentu, misalkan bagaimana kita juga mengembangkan 17 ya poin SDGs. Salah satunya adalah kesetaraan gender yang bisa dimunculkan dalam pelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, ini saya dan tim kebetulan bulan Februari melakukan pelatihan terhadap guru-guru matematika SMP di Kabupaten Bogor ya, 2 angkatan ya. Salah satu kegiatannya itu bagaimana guru-guru matematika khususnya ya, tapi juga pelajaran lain bisa terkait ya, IPA dan sebagainya, bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Tadi itu mindful, berkesadaran bahwa belajar itu penting, matematika itu bermanfaat. Dan yang kedua adalah bermakna ya, meaningful. Bagaimana belajar itu bermakna itu bermanfaat ya bagi dunia keseharian kita. Dan yang ketiga, bagaimana siswa belajar itu joyful, menyenangkan. Nah, kami dan tim membuat contoh LKPD-nya itu pembelajaran dengan model project based learning. Pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Matematik ya. Kemudian STEM-nya juga menggunakan EDP ya, Engineering Design Process. Ada 8 tahapan ya. Itu jadi project based learning, STEM dan Engineering Design Proyek EDP. Ya, pertama ini membuat filter air sederhana. Jadi Ibu Bapak, ini adalah masalah keseharian ya. Ini saya alami sendiri. Saya menikah tahun 89, tahun 90 saya nyicil rumah BTN di Antapani. Begitu saya sampai ke rumah, airnya itu keruh. Budian tetangga saya ada, saksi hidup Budian. Budian dengan saya bertetanggaan paling 300 meter rumahnya. Itu tahun 90 itu air pompanya itu keruh. Air ledangnya tidak suka masuk. Maksudnya air ledang itu tidak lancar lah. Sehingga saya juga kadang-kadang menggunakan air pompa. Ternyata airnya keruh. Itu kan masalah yang kontekstual yang kita hadapi. Sampai sekarang pun saya juga ada di tempat lain ya, di perumahan itu juga keruh airnya memang. Bagaimana caranya supaya air itu bisa digunakan, minimal untuk cuci piring lah dan mandi ya. Kalau minum mungkin atau masak belilah air yang ada gerobak gitu didorong-dorong ya, atau air galon ya. Nah, ini air keran berwarna coklat bahaya dan berbahaya ya. Bagaimana ini contohnya nih? Ini ada contohnya. Jadi bagaimana dia? Ini keadaannya itu saya ngambil dari, kami dan tim ngambil dari link ya, website ya. Jadi kontekstual betul ya, bukan karang mengarang ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Maaf, ini agak kurang jelas ini ya. Nah, ini. Nah, terlalu dekat ini, bisa agak besarkan dikit Mas? Kayaknya agak ini huruf. Kalau bisa agak dijelasin agak dibesarkan dikit. Huruf-hurufnya saya nggak kebaca. Sip udah. Bagus sudah ini. Apa penyebab air berwarna coklat? Banyak sekali itu kan.
mungkin struktur tanahnya. Kalau saya dulu di Antapani itu karena bekas sawah ya. Budian tahu, sawah diuruk jadi rumah. Nah itu ya. Berarti itu mungkin juga kalau itu dari pipa-pipa kan ada korosi ya. Mungkin dari pipa-pipa yang besi dan sebagainya ya. Dan juga berwarna coklat dan bau tidak sedap ya, memang bau itu. Saya sampai sekarang baunya masih terasa ya, walaupun tahun 90 ya. Sekarang rumah saya bukan tidak di atap ini lagi ya. Tapi saya tahun 90 masih terasa itu. Ya. Nah, jadi kemudian air PDAM juga tidak jalan ini ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Pipa air baru atau rusak dan sebagainya ini konstruksi. Nah, jadi nanti siswa diminta untuk mengkonstruksi ya. Bagaimana supaya air yang kotor itu bisa jernih lah dan bisa dipakai lah minimal untuk mandi dan cuci piring dan juga tidak ada bakteri, itu pertama. Bang terus ya slide berikutnya agak besarkan lagi mas ya, besarkan dikit lagi. Nah ini yang tadi ini sumbernya ini ya, ini sumbernya. Kemudian juga yang berikutnya, slide berikutnya udah tadi ada alat ini, yang alatnya ini silakan alat. Nah ini ada alatnya, ada pisau, gunting ya, bor, sendok ya, bahannya ada botol plastik, kapas, pasir halus, kerikil, arang dan sebagainya. Ini memang kita sebagai guru harus menyiapkan ya. Saya kira dalam pembelajaran semacam ini 1 semester 3 kali cukup lah, tidak usah tiap pertemuan. 1 semester kan belajar 4 bulan, mungkin 4 kali lah, karena memerlukan biaya juga ya. Prosedur kerja, bacalah teks tentang air keran berwarna coklat tadi ya. Bahaya enggak sih di sini ya. Kemudian tuliskan permasalahan. Define. Intinya bagaimana teori belajar mengajar yang Ibu peroleh bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Enggak? Nah, bagaimana peran guru dalam pembelajaran mendalam? Jadi pertama itu aktivator ya. Guru itu sebagai penggerak ya. Dalam kurikulum sebelumnya, menteri sebelumnya ada istilah guru penggerak ya. Penggerak itu ya menggerakkan siswa supaya dia belajar aktif ya. Bagaimana siswa bisa memperoleh pembekalan secara aktif, misalkan dengan teori belajar konstruktivisme misalkan dan sebagainya ya. Ini tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengaktifkan. Jadi bagaimana caranya Ibu bisa mengaktifkan siswa dalam belajar? Karena dalam kurikulum sekarang dan kurikulum 2013 itu bukan lagi transfer of knowledge ya, bukan lagi ilmu diberikan guru terhadap murid, tetapi pengetahuan diperoleh oleh murid ya. Itu ya. Student active learning istilahnya ya. Pembelajaran siswa secara aktif. Kolaborator, membangun hubungan yang dinamis dengan siswa, guru dan sebagainya. Ini kolaborator ya. Jadi Bapak sebagai guru harus punya hubungan dinamis dengan siswa yang baik, dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat, ya, dengan MGMP lainnya ya, itu salah satunya. Yang berikutnya culture builder ya, membangun budaya belajar yang positif ya, ini berorientasi kolaborasi, inovasi dan pengembangan berkelanjutan, mengkreasi. Kemudian lakukan uji coba terus beberapa kali, test and evaluate ya, buatlah filter sederhana terus. Berikutnya Mas, nomor 8-nya. Nomor 8-nya besarkan nih. Nah, ini. Terus dikit lagi. Nah, ini. Uji coba. Pasir halus berapa persen, kerikil berapa persen, arang terus. Kemudian perbandingan presentasi antar komponen. Terus menggunakan matematikanya rasio. Kita materinya rasio. Kemudian disimpulkan. Hitunglah berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk setiap komponen sesuai dengan presentasi yang dipilih. Lakukan uji coba untuk mengidentifikasi kejernihan. Terus ya, ini uji coba 1, 2, 3, 4 dan seterusnya terus. Berikutnya yang 8 ini
setelah uji coba, analisis hasil percobaan, redesign. Kalau melakukan percobaan kan tidak mungkin langsung selesai. Contoh Thomas Alva Edison ya, kalau saya beri contoh, ini lampu ini kan dia beratus-ratus kali, akhirnya kan bisa terang seperti ini. Kita juga sama tadi, coba, ternyata tidak berhasil, kurang maka redesign ulang. Setelah redesign ulang, kemudian perbaiki. Nah, terus mas nomor 10. Nah, presentasikan hasilnya dan komunikasikan di kelas. Jadi gambar desain awal, hasil uji coba, usulan perbaikan, disertakan hasil coba akhir. Ini adalah terus berikutnya. Ya. Nah ini apa, besarkan sedikit. Komponen apa saja yang ada dalam sains? Pertama sains. Konsep sains yang digunakan adalah memahami bagaimana filtrasi fisik dan kimia bekerja dalam menyaring air. Itu kimia dan fisikanya jelas banget di sini. Engineering, merancang, membuat, menguji, itu bagian dari engineering ya. Filter air yang paling optimal supaya dalam bisa menyaring kotoran yang berbahaya tersaring, organismenya tersaring ya, sehingga betul-betul layak untuk digunakan. Kemudian berikutnya di sini, teknologi, menggunakan teknologi sederhana untuk menguji kualitas air sebelum maupun sesudah penyaringan. Kemudian matematikanya di sini, konsep matematika yang digunakan adalah rasio. Ini menentukan rasio bahan penyaring seperti pasir halus, kerikil dan arang aktif untuk proses penyaringan yang paling optimal ya, rasionya dan juga urutannya. Yang paling bawah misalkan apa dulu? Paling bawah misalkan pasir halus, yang ini kerikil, yang berikutnya arang. Itu kan juga memerlukan pemikiran ya, uji coba dan sebagainya. Terus mas, nah ini ya guru-guru di Kabupaten Bogor. Yang ini ya boleh diklik videonya nih. Yang ini guru-guru sedang melakukan riset nih. Ada. Ya, ini mencoba dia. Pertama mencoba susunan komponennya, kedua mencoba proporsinya, ya, rasionya. Nah ini. Ya, saya kira udah contoh yang berikutnya mas sudah cukup ini. Yang ya klik aja, klik sudah selesai. Ini yang kedua dibesarkan lagi mas, besarkan. Nah ini juga real ini, membuat miniatur jungkat-jungkit ya, ada di suatu media ya. Ini Januari 2024 nih, diduga sering dinaiki oleh orang dewasa sehingga taman itu jungkat-jungkitnya patah. Itu kan kontekstual banget ya. Ada jungkat-jungkit dipakai orang dewasa sehingga patah di sini. Bagaimana cara membuat jungkat-jungkit supaya aman ya, dan supaya tidak patah kalau dipakai oleh orang tua. Nah yang dilakukan di sini ini sejumlah anak-anak bermain di Taman Semeru Kota Probolinggo, terlihat salah satu jungkat-jungkit taman rusak ya di Kademangan ini. Terus sebelah kanannya mas. Nah ini diambil dari sumbernya real nih, dari websitenya, dari linknya real ya. Jadi kita mengambil sumber yang real ya, yang kontekstual, yang nyata, yang memang faktual ya, dan bagaimana memecahkannya. Terus jungkat-jungkit yang tidak rusak dapat membahayakan ya, apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan. Ya, jadi bisa aja menusuk badan kan itu. Tantangannya, Anda dan tim ditugaskan untuk merancang dan membuat miniatur permainan anak, jadi juga itu sebagai wahana permainan yang aman dan nyaman bagi anak. Jadi bagaimana membuat miniatur jungkat-jungkit supaya aman dan nyaman bagi anak. Aman ya tidak ada risiko, nyaman ya dia senang bermain ya. Terus B, C sekarang. Terus besarkan mas. Terus dikit lagi. Nah ini kriteria jungkat-jungkit yang dihasilkan sebagai berikut itu terbuat dari alat bahan lingkungan sehari-hari, dibuat dari permainan yang aman ya, dibuat konsep. Ini alatnya ada gunting, cutter, paku kecil, penggaris, pensil, bahannya ada kayu stik, es krim, karton sebagainya. Terus D-nya apa D? Sebelah kanan. Nah terus ya geser ya. Bacalah teks menciptakan wahana bermain jungkat-jungkit. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks yang faktual ya. Tuliskan permasalahan yang harus pecahkan.
Define the problem. Apa masalahnya? Kemudian tuliskan oleh murid itu. Kemudian pikirkan ide untuk memecahkan masalah tersebut. Ini dengan riset ya. Apa saja unsur yang terdapat pada juga jungkit? Bagaimana konsep kesetimbangan pada juga jungkit? Bagaimana kriteria jungkit yang aman? Nah ini riset penelitian kecil ya. Terus nomor 3. Besarkan dikit. Nah ini. Nah di sini kebetulan kami tim menemukan salah satu. Nah ini ya, tadi pemanfaatan digital. Ada pet simulation. Ternyata dalam software pet simulation yang bisa di-download gratis, kita bisa membuat ini cukit ini. Ini berapa kilogram dan sebagainya. Ini bisa. Jadi mempraktekkan konsep keseimbangan pada cukit dengan melalui penelitian sederhana dengan menggunakan software pet simulation ini. Ambil objek pertama dengan masa tertentu, diletakkan pada suatu jungkit. Kemudian ambil objek kedua dan sebagainya. Berapa masa objek pertama dan terus atur jarak ya. Berapa jarak antara objek pertama dan kedua ya. Bagaimana rumus persamaan linear ya. Tuliskan nilai X dan Y. Kemudian ambil objek pertama dan sebagainya. Berapa masa dan sebagainya. Terus nomor C-nya sebelah kanan. Ini berapa jarak ya. Jarak antara titik tumpu terhadap dia duduk ya. Bagaimana rumus persamaan linearnya. Tuliskan nilai X. Ambil objek pertama dan sebagainya. Kemudian praktekkan hal lain dapat terus berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah ini. Terus besarkan nomor 4. Terus dikit lagi. Nah ini. Jadi dia membuat ide, gambar desain miniatur, kemudian konsep saya yang mendasarinya apa, terus berikutnya nomor 5 sebelah kanan. Rancanglah miniatur ya, plan membuat rancangan, gambar miniatur, prosedur pembuatannya bagaimana, kemudian jelaskan mengapa Anda memilih rancangan tersebut. Terus nomor 7, buatlah miniatur, create, membuat miniatur. Terus nomor 8, besarkan mas. Terus dikit lagi. Nah, dites ya kesesuaian posisi titik tumpu pada jungkit. Nah ini kesesuaian ya, uji coba ya. Nomor 8 setelah uji coba itu apabila tidak sempurna tadi di redesign ya, desain ulang. Setelah redesign ulang dicoba lagi. Terus nomor 11 di sebelah kanan presentasikan hasilnya di depan communicate ya. Rumus persamaan linearnya bagaimana, gambar desain awal, hasil uji coba dan sebagainya. Ya, saya kira mungkin terus ada fotonya terus. Nah ini besar mas. Unsur apa saja yang ada dalam STEM tersebut? Besarkan dikit ya. Science. Konsep science yang digunakan adalah jungkat jungkit yang merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong ke dalam dua tuas jenis pertama ya. Ada konsep kesetimbangan. Kemudian engineeringnya merancang, membuat, menguji, mengevaluasi dan manajemen miniatur jungkat jungkit. Terus sebelah kanannya teknologinya mengunggah website pet simulation ini ya. Kemudian tempatnya matematikanya sebelah kanan. Konsep matematika yang digunakan adalah persamaan linear, yakni menentukan rumus persamaan linear dengan X dan Y masing-masingnya adalah jarak dan objek dengan titik pada jungkat jungkit tersebut. Ya, terus satu slide lagi, waktunya pas nih. Nah, ini adalah dokumentasi guru-guru sedang melakukan uji coba. Ya, saya kira moderator sesuai dengan waktu tadi katanya 10.20 sudah tepat. Sekian untuk sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Profesor Dr. Haji Nanang Priyatna MPD. Materi yang sangat luar biasa ya mengenai pembelajaran mendalam dan implementasinya. Baiklah Bapak Ibu, saya lihat sudah banyak sekali ya pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan disimpan dahulu, bisa dicatat terlebih dahulu. Karena keterbatasan waktu kita akan melanjutkan terlebih dahulu untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Yaya Kusuma MSc PhD mengenai ICT dalam pembelajaran. Kepada Prof Yaya, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, karunia, kesabaran, kehormatan, kebahagiaan sehingga bisa hadir dalam kegiatan ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, pertama-tama saya ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para pemrakarsa kegiatan ini, mulai dari para ibu pengawas, Pak Kepala SMP dan Kepala SMA yang tadi sudah berbicara di depan kita, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir seluruhnya di sini, terima kasih hadirannya. Juga pada rekan-rekan, bapak-bapak profesor, ibu profesor, dan teman-teman dosen lainnya, para panitia yang mungkin sudah mempersiapkan dengan kerja keras, terima kasih. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat, karena sebentar lagi kita sholat Jumat, saya agak sedikit berlari-lari membuat slide. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya 81 halaman. Jadi kalau satu halaman itu 3 menit, kira-kira 240 menit kita baru selesai. Baik, mohon maaf juga yang kedua, karena kabelnya agak berbeda sehingga jadi bahasa Inggris di sana. Di sini bahasa Indonesia Bapak Ibu, tapi kabelnya itu kabel teknologi baru ini. Jadi berbahasa Inggris. Nanti saya baca yang bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya. Baik, kalau tadi dari Prof. Nanang sudah disampaikan pembelajaran mendalam atau deep learning, saya akan mengaitkan dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Nanti ada beberapa slide tentang deep learning yang akan dilewat dengan cepat karena memang sudah disampaikan oleh beliau Pak Ibu. Judulnya disengaja sedikit mengait pada kemampuan berpikir komputasional Bapak Ibu, kemampuan yang diperlukan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Bagaimana anak mengenali pola, bagaimana anak belajar memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Bagaimana anak berpikir langkah demi langkah dalam setiap penyelesaian atau yang bersifat algoritmik yang tertanam di dalam computational thinking skills atau kemampuan berpikir komputasional. Nanti kita akan lihat bagaimana berpikir seperti ini dihubungkan pula dengan yang disebut joyful Bapak Ibu ya. Ada joyful, ada mindful, ada meaningful. Waktu kami dengan orang-orang Jepang melaksanakan lesson study, ini sudah sering disebut bukan hanya mindful, meaningful, dan joyful, bahwa kami ada lagi powerful, kemudian juga beautiful, gitu. Serba full gitu. Jadi ini yang diambil cuma 3 rupanya ya. Baik, itu baru 2 slide Bapak Ibu dari 81 slide. Yang kedua tentang slide ketiga barangkali ini tentang bagaimana kita melihat ke masa depan, karena kurikulum seringkali dirancang untuk mengatasi masalah-masa lalu. Seharusnya kurikulum juga memikirkan kemampuan apa yang akan diperlukan anak sekian tahun yang akan datang. Ini yang seringkali terlupakan, akibatnya kita selalu ketinggalan. Nah, pertanyaannya, kemampuan masa depan itu apa yang perlu kita latihkan kepada anak-anak kita gitu ya. Salah satunya tadi adalah kemampuan berpikir komputasional sebetulnya ya. Tentu banyak sekali, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa di abad 21 ada tantangan yang sangat nyata. Kita perlu memiliki kesadaran global bahwa ini kita hidup tidak hanya di kali Anda, tidak hanya di kali kamu, tapi juga di kali-kali yang lainnya. Financial ini kita punya literasi finansial, kita harus punya kesadaran ini. Jangan sampai orang sudah
belanja segala sesuatu nggak pakai lagi uang receh, kita masih sibuk nyari kembalian uang receh. Padahal ini adalah literasi keuangan sebetulnya. Bayar Gojek pakai kartu begitu ya. Masuk ke jalan tol pakai kartu, sudah tidak lagi uang receh. Sibuk-sibuk para pegawai di gerbang tol mengembalikan uang. Sekarang kita sudah berubah. Nabung di Bandung, mungkin di Kalianda kita bisa ngambil di ATM. Tahu Bapak ATM? ATM itu automatic teller mesin aslinya. Tapi kalau di Indonesia Anjungan Tunai Mandiri, kalau di Jawa Barat Artos Tinu Mesin. Uang dari mesin. Bagus juga ya, betul-betul ya. Orang Indonesia pintar kalau menyingkat. SMS. Susah melihat orang lain senang. Atau senang melihat lain orang susah. Sama aja ya. Pintar kita kalau nyingkat itu. OTW. Oh, tungguan baik katanya. Oh, tungguan aja katanya. Ntar aku datang gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini akibatnya kita perlu punya kemampuan ini, keterampilan belajar gitu ya, kemampuan berpikir kritis itu untuk kehidupan masa angkatan. Untuk buat anak-anak cucu kita harus punya kemampuan ini, melakukan pembaharuan, inovasi, dan yang bagian di kita hari ini tuh teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian kita perlu juga life skills, pintar matematik aja nggak cukup Bapak Ibu, pintar biologi aja nggak cukup. Kebutuhan matematika, kebutuhan matematis, kalau biologi beda lagi. Kok ketawa Pak? Pada ketawa. Serius, matematika kebutuhan matematis, kalau biologi kebutuhan titik-titik. Kemudian ini kemampuan berkomunikasi, itu kemampuan yang tidak akan pernah hilang, diperlukan terus sampai masa yang akan datang. Makanya kita rumuskan di 4C itu, tadi Prof. Nanang menyebutnya tambah 2C lagi ya. Jadi di sini ada 4C yang biasa Pak Ibu kenal. Itu di yang pertama tadi komunikasi, kemudian kolaborasi ya, lalu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini kemampuan yang tidak akan lekang kena masa ya. Dan di sana di terakhir itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan kreatif dan tentu saja pembaruan. Baik, kita lanjut. Ini tuntutan di abad 21 ya, the 21st century skills. Kita maju ke tuntutan kita di abad revolusi industri, sekarang sudah 5.0 Bapak Ibu. 5.0 tahun lalu saya kalau berbicara masih 4.0, nanti kita akan pindah ke 5.0. Ini cirinya revolusi industri pertama, cirinya mesin uap, kekhasannya gitu ya. Yang kedua munculnya listrik, yang ketiga munculnya elektronik dan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah cyber physical system, itu di revolusi yang keempat. Di cyber physical system itu kita sudah mengenal barang-barang yang sifatnya kasat mata dikendalikan pakai program, kira-kira begitu ya. Orang bom di Afghanistan dikendalikan dari Colorado, hanya pakai tombol-tombol. Bapak Ibu melihat rumah di Bandung cukup dari HP saja. Kenapa? Ada CCTV di rumah. Dari sini bisa dilihat rumah, bahwa di dalam rumah ada orang dan sebagainya. Ini ciri khas di situ bahwa banyak barang-barang yang sifatnya kasat mata dikendalikan dengan program yang sifatnya cyber ya. Cyber itu maya, goib gitu ya kira-kira. Kalau di Kalianda mungkin lebih dekat ke goib. Revolusi yang keempat ini cirinya yang paling menonjol, ada tadi cyber physical system, ada AI. Sejak saat itu tahun berapa begitu di Indonesia jadi dikenal, sebetulnya udah lama Bapak Ibu AI itu. Mengapa? Sebab banyak sekali dipakai dalam HP Bapak Ibu, yang tadinya handphone diganti jadi smartphone gitu ya, karena terhubung ke internet sebetulnya. Gara-gara terhubung ke internet, jadi handphonenya disebut smartphone. Dan di situ Bapak Ibu suka, kenapa? Karena ada AI. AI-nya di mana? Itu di HP Bapak Ibu itu ada kamera. Nah, kameranya itu disertai pakai AI. Jadi Bapak Ibu yang ingin cantik dan tampil beda dipotret pakai AI. Sehingga yang pipinya itu garekgok bahasa Sunda itu ya. Yang renjul-renjul kalau bahasa Jerman jadi halus mulus begitu ya. Itu gara-gara AI sebetulnya. Terkenal, akhirnya jadi seneng orang. Sampai sekarang jadi terasa betapa banyak manfaat dari AI. Belum robotika Bapak Ibu, kalau sempat kita setel robot, kalau tidak mungkin kita lewat saja. Nah, robot juga ciri khas Bapak Ibu ya, dari
para revolusi Indonesia yang keempat. Ini yang keempat, ya kita lihat yang kelima. Nah yang kelima itu yang menonjol. Sekarang ini kita sudah berada di sini sejak tahun 2010 sebetulnya, udah lama ini 2010. Jadi sudah ada kolaborasi antara manusia dan mesin dan teknologi informasi. Sekarang itu kita sudah mengandalkan AI. Bapak Ibu nanti kita akan lihat banyak contoh Bapak Ibu guru yang tadi sengsara bikin LKPD gitu ya, atau RPS atau RPP. Nanti saya beritahukan bocoran gitu ya, rahasia yang bukan rahasia. Bagaimana program yang bisa Ibu download, gampang tinggal dicari, nanti saya beri kode-kodenya. Bapak Ibu buat RPP tinggal 2 detik jadi Bapak Ibu. PPT tidak sampai 2 detik jadi. Disuruh merangkum 1 buku tidak sampai semenit. Nah nanti setelah yang satu ini. Baik, kita lanjut. Ini tiap-tiap negara punya label nih. Oh di Eropa katanya kami industri 4.0, mereka sekarang udah 5.0. Cina katanya segala sesuatunya harus buatan Cina dan itu sudah berhasil. Sekarang 2025 mereka targetnya 2025 gitu. Sekarang udah sukses, hampir semua barang di kita made in China. Di Indonesia sendiri mau disebut smart city katanya ya Asia. Jepangnya society dan Amerika Utara itu lebih ke internet industri. Nah ini yang penting, anak-anak kita diajari matematik, diajari kimia, diajari biologi. Apa yang kita ajari hari ini dari segi konsep materi mungkin di masa yang akan datang udah sangat banyak berubah gitu ya. Karena itu ada keterampilan tertentu yang harus kita berikan pada anak-anak kita. Di antaranya ini, tapi itu Bapak Ibu tahun 2020. Ini kita lihat aja 2015 begini, kemampuan yang tuntut 5 tahun berikut begini. 2020, pertanyaannya 2025, kemampuan apa yang harus kita miliki hari ini? Lalu 5 tahun ke depan apa yang kira-kira masih ada dan apa yang akan muncul? Contoh penjaga gerbang sudah hilang sekarang, penjaga gerbang tol. Yang penjaga warung wartel hilang, penjaga warung warnet hilang. Banyak sekali yang hilang, nah, tapi ada yang bermunculan begitu ya. Nah di sini pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif tidak akan pernah hilang dari peredaran sampai kapanpun. Kenapa? Karena pemecahan masalah itu akan senantiasa dihadapi gara-gara kita selalu punya masalah. Setiap orang di sini pasti punya masalah dan saya lihat ini adalah wajah-wajah Bapak yang nyebut wajah-wajah bermasalah katanya. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau punya masalah berarti kita masih hidup. Karena yang tidak punya masalah itu harus sudah pada full stop. Full stop itu titik di akhir kalimat maksudnya. Kalau belum berarti masih koma. Dari mana? Dari si Anu. Kenapa dia lagi koma? Oh belum stop. Ini kemampuan berikut yang tadi kita lanjut saja. Kemudian pembelajaran mendalam tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nanang, sampai panjang lebar sampai luas banget gitu. Alasannya kenapa? Karena panjang kali lebar adalah luas. Kemudian 3 prinsip ini kita lewat lagi ya, yang serba full gitu ya. Karena di Jawa Barat nggak ada F Bu, semuanya serba P, tidak ada F, tidak ada V, yang ada P. Jadi misalnya tidak ada suverendean, nggak ada itu. Yang ada peperendoyan, perep, cece gitu misalnya. Baik, ini 4 kerangka juga kita lewat, masih deep learning. Ini tentang deep learning kita lewat, sudah disampaikan beliau. Overlap memang sengaja supaya terkait begitu, tapi waktunya tidak cukup jadi saya tidak mampu menyampaikan. Oke, kita lihat dulu siapa kita, Bapak Ibu lahir kapan? Mungkin ada yang baby boomers di sini, salah satunya ada yang di depan ini. Ada yang generasi X yang lahirnya di tahun ini. Bapak Ibu mungkin lahirnya di sini, ini golongan milenial. Lebih banyak barangkali milenial teman-teman kita guru-guru. Mungkin belum ada yang Gen Z, yang guru-guru sudah ada Gen Z. Sudah ada ya. Nah, mendatang Alpha, sebentar lagi generasi Beta. Sudah Alpha, Beta. Ya. Baik, kita lihat dulu ini
And you, what's your name? John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, John? Of course, I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing our appointments, for example. Ini adalah robot, Bapak Ibu, sebentar saja. Tapi kelihatan sepintas sepertinya bohongan gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, boleh beradu argumen. Tapi hari ini robot seperti ini udah banyak. Cantiknya seperti betul-betul cantik yang alami juga biasa. Cuma kadang-kadang kepalanya di belakang diperlihatkan supaya kelihatan robot gitu ya. Dan robot sekarang itu bukan robot lagi di industri, di pabrik, tapi sudah di rumah-rumah. Kenapa? Sudah jadi istri. Serius, tahun 2017 kami seminar di Bandung, ada teman Pak Takuya Baba ngobrol, katanya di Jepang waktu itu sudah 1000 robot dijadikan istri, luar biasa. Sekarang mungkin lebih dari 1000 ya. Kenapa? Karena robot istri itu lebih murah. Mungkin jalan jangka panjang ya. Pertama beli, kemudian cuma butuh listrik aja berikutnya itu. Terus tidak cerewet katanya. Apa betul, Bu? Robot tidak cerewet, boleh diprotes. Boleh diprotes. Jangan langsung iya. Itu ya. Baik, ini juga dilewat. Ini biasanya terjemahannya. Bapak Ibu, kemampuan masa depan selain yang tadi, ini adalah kemampuan yang perlu dikuasai, berpikir logis ya, bukan hanya untuk orang matematika. Kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, ada pemecahan masalah matematis, ada juga yang paling kanan itu kemampuan berpikir komputasional. Sekali lagi, itu adalah kemampuan masa depan, future skills yang harus kita berikan pada anak-anak, kita latihkan pada anak-anak. Siti ya, tadi bukan Bu Siti. Ini kemampuan computational thinking skill. Saya sering menyebut Bu Siti, memanggil Bu Siti di kelas, tapi beliau tidak ada di kelas. Kemampuan berpikir komputasional itu sekarang lagi ngetren, penting untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Ada 4 kemampuan. Bapak Ibu kalau punya masalah, jangan kabur, hadapi semampu kita. Dan masalah itu pecah-pecah menjadi beberapa bagian masalah. Kerjakan masalah-masalah itu yang kecil, nanti seluruhnya akan selesai dengan sendirinya. Teorinya kira-kira begitu, yang paling sederhana gitu ya, memahaminya. Compose itu menyusun, decompose itu memporak-porandakan, membreakdown ya, to break down atau memecah-mecah. Jadi kalau ada masalah, hadapi, jangan lari, karena orang yang menghadapi masalah adalah orang yang tidak akan pernah matang, tidak akan pernah dewasa. Kalau ada masalah, rumusnya saya beri. Kalau Bapak Ibu ingin jampe, yang pertama, ngaku dulu, sadari dulu bahwa kita punya masalah. Karena orang yang tidak mengakui ada masalah tidak akan pernah keluar dari masalah. Yang kedua, pikirkan tentang jalan keluar, cara-caranya, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Kalau perlu kita pinjam uang misalnya. Itu kan devising plan gitu ya. Yang ketiga, dilaksanakan yang tadi kita pikirkan itu. Yang keempat, dicek kembali apakah sudah bagus atau tidak solusinya. Untuk setiap masalah dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Jadi begitu, masalah selalu ada, tak ada orang yang tanpa masalah. Oleh karena itu hadapi saja. Cemas adalah bagian dari hidup supaya kita bergerak, berpikir, bertindak, dan berjuang. Stres juga, kalau melihat Bapak Ibu wajahnya pantas ini. Kalau stres terus, alhamdulillah kita masih merasakan stres. Artinya itu alarm Bapak Ibu. Sesuatu ada yang tidak beres, kita harus bergerak. Mantra yang ketiga kalau menghadapi stres Bapak Ibu, do something, lakukan sesuatu. Kalau ada stres apapun itu jangan diam. Apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Terutama yang mengarah kepada permasalahan yang akan diselesaikan itu.
itu menghadapi stres. Jadi jangan berpikir berharap tidak akan stres, tapi kalau ada stres, kerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Yang keempat, mantra yang keempat, kerjakan semua yang bisa kita kerjakan dan jangan cemaskan apa-apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itu mantra yang keempat, Bapak Ibu. Jadi di seminar ini banyak mantra. Ini yang empat tadi sudah disampaikan, ada abstraksi, bagaimana kita merangkum, meringkas, algoritma, bagaimana kita membuat sesuatu, dinyatakan dalam berbagai langkah. Jadi anak itu dilatih, coba lakukan ini, mula-mula apa, lalu apa, lakukan apa, begitu ya algoritma itu kira-kira dan gampang-gampangnya ya. Kemudian ini masih pendapat ya tentang kemampuan berpikir komputasional, tapi banyak ragam memang. Tapi yang empat tadi intinya Pak Ibu. Baik, kita loncat saja. Ini kemampuan berpikir komputasional Pak Ibu. Kelihatannya bahasa Inggris ya. Itu kalau bahasa Inggris Pak Ibu kacamatanya diganti. Kayaknya ada masalah karena sebetulnya bahasa Indonesia. Itu masih kelihatan bahasa Inggris Pak Ibu? Betul kan kacamatanya? Ada yang rusak kacamatanya itu. Itu bahasa Indonesia kan? Nah. Baik, ini tentang melatih anak dalam kemampuan komputasi. Barangkali ini materinya materi SMP ya. Tapi di SMA bisa diberikan dalam bentuk aljabar yang lebih tinggi sebetulnya. Bagaimana kita melihat pola keteraturan itu bagian dari kemampuan berpikir komputasi, dan nanti kita akan sajikan lewat ICT gitu ya, lewat komputer. Kemudian ini keteraturan yang lagi Bapak Ibu banyak keteraturannya ya. Berhubung ini bukan orang matematika semua, saya tidak terlalu lama di sini di bagian ini. Ya, ini berbagai pola keteraturan, dan ini di tes pegawai negeri juga sering muncul karena ini berpikir ini setelah ini begini lalu begini nanti bagaimana gitu ya. Diapakan ini pola-pola seperti itu sebetulnya yang merupakan pattern generation. Baik, ini masih pola banyak ya. Kita lanjut saja ke ICT-nya Pak Ibu. Ini tentang langsung pada pembelajarannya, platform Bapak Ibu. Kalau untuk ngetik, kita membuat bahan ajar dan sebagainya, mungkin masih ada yang belum tertulis di sini. Bapak Ibu nggak lihat ya, saya juga tidak melihat ada sesuatu di sini. Ini diantaranya kalau untuk ngetik, padahal yang lainnya banyak ya, termasuk latex. Yang ini untuk tampil Pak Ibu, kalau selama ini pakai PowerPoint ya, ini Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu bisa nyoba yang lain, pakai Prezi, pakai Focus Sky, Zoho dan sebagainya banyak. Untuk tampil presentasi, luar biasa banyak. Tinggal diklik di YouTube, di Google, bahkan di online market, di pasar-pasar online juga banyak dijual. Harganya tidak banyak, $250 kali 16.500. Tapi di Bandung bisa beli 25.000. Orang Indonesia memang keren-keren. Baik, ini untuk mengedit video Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang senang ngedit video untuk pembelajaran, programnya banyak di sini yang bisa digunakan ya. Nanti filenya sudah dikirim ke panitia, silakan. Cuma foto mungkin tidak saya kirim karena terlalu berat memorinya, dan foto ini kan tidak terlalu penting buat Bapak Ibu ya. Ini untuk ngedit video Pak Ibu, ngedit video juga banyak. Kelihatannya di layar ini tidak terlalu jelas, tapi nanti di filenya ada ya, silakan buat ngedit video. Kalau mau ngedit multimedia ini programnya. Nah, kalau ini mau dijelaskan, ini satu saja setengah jam. Padahal kita harus sholat Jumat. Jadi terpaksa, padahal sebetulnya ingin cepat selesai. Baik, kita lanjut. Ini bagian berikutnya. Ya, ini tentang bagaimana kita membuat satu bahan ya. Tetapi di sini kita mau ngajar pembelajaran berbasis ICT gitu modelnya. Ini model-model pembelajarannya Pak Ibu. Apakah mau belajar berbasis komputer, belajar berbantuan komputer gitu ya? Mau pakai konferensi video, mau pakai email, mau pakai online learning, banyak sekali cara mengajar pakai ICT gitu ya. Nanti dicontohkan, tapi saya tidak tahu cukup waktu atau tidak nih contohnya, karena waktunya sempit sekali.
Kemudian yang ini tentang medianya. Untuk matematika ini di sini ada khusus gitu. Nanti software matematikanya saya berikan di slide-nya. Yang lain-lain ini banyak sekali ngajar pakai ICT medianya. Apakah mau pakai website, mau menggunakan bar, QR code, atau mungkin ada program misalnya pakai bahasa basic, Pascal, C, C++ gitu ya, Python, HTML dan sebagainya. Yang serius ya, yang mau serius. Yang ini Bapak Ibu, kalau mau bikin buku, apalagi para ibu, bapak ibu dosen bikin buku, sekarang itu bisa bikin buku sehari selesai Bapak Ibu. Sehari selesai, luar biasa ya. Tinggal daftar ISBN. Ada buku utama, buku teks. Buku, sekarang zamannya sudah electronic book. Buku elektronik, jadi kita hanya punya file, tidak punya buku dalam bentuk kertas. Tapi ada lagi yang paling terkini, pakai komputer gitu, tapi seolah-olah bukunya dikebet-kebet gitu ya, kalau bahasa Jermannya itu dikebet-kebet itu dibuka-buka gitu ya, flip book gitu ya. Nah ini programnya nanti saya sebutkan di layar ini. Ini adalah program yang untuk membuat buku Bapak Ibu, dan pembelajaran untuk deep learning juga berbasis ICT. Ini banyak ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang ini mungkin tidak akan terbaca dari belakang, meskipun cukup besar ya. Ini adalah buku yang berbasis ICT. Nanti dilihat saja, sebetulnya yang barusan itu sudah digambar. Baik, kita lanjut Pak Ibu. Yang ini kita membuat beberapa buku. Ini caranya ya, ada jenis-jenis buku elektronik. Jadi Bapak Ibu mau membuat e-book untuk disimpan di internet, ini beberapa programnya. Tinggal dilihat, kalau bingung lihat tinggal di YouTube, dibuka, ketik kata kuncinya, nanti muncul berbagai video yang akan menjelaskan. Jadi saya hanya bisa memberikan informasi dan inspirasi. Sebagaimana halnya pantun mengatakan bahwa lari pagi di pinggir kali, ada cakep ya, bermandikan sinar mentari. Kita berdiri di tempat ini berbagi ilmu dan inspirasi. Ini sengaja pantunnya tengah-tengah, kenapa? Karena tadi lupa. Baik, kita lanjut. Ini kalau mau membuat e-book masih banyak Bapak Ibu caranya ya, filenya, aplikasinya. Jadi silahkan mau kalau yang tertarik langsung dibuka, langsung bisa keluar semua ya. Itu yang e-book. Kemudian yang flipbook yang dibuka seperti layaknya kita buka buku. Ini juga bisa. Para mahasiswa banyak yang penelitiannya membuat buku ya, buat media. Mereka pakai ini programnya. Cukup untuk satu disertasi atau satu tesis anak-anak S3 atau S2. Baik, ini juga sama untuk flipbook. Flipbook banyak sekali yang sekarang pakai ini Haizin ya. Kita lanjut dulu. Ada juga kalau Bapak Ibu mengajar pakai ICT, pakai LMS. Mungkin di sekolah sudah biasa ya, ada psikologi ya, nggak tahu di Kalianda pakai apa. Psikologi, ada edologi yang lebih umum di nasional, di perguruan tinggi SPADA, di UPI SPOT. Tapi di tempat yang lain yang umum misalnya ada Moodle, ada Edmodo, itu adalah Learning Management System. Jadi Bapak Ibu guru tinggal nyimpen makalah di situ, nyimpen tugas di situ, nyimpen soal di situ. Nanti anak-anak ibarat buka grup aja gitu ya, buka WA, tapi ini LMS. Tidak anak-anak tahu apa yang harus dikerjakan, tugasnya apa, kapan dikumpulkan, taruh di situ semua. Kita cukup sekali menyimpan file, menyimpan tugas di LMS. Baik, itu tentang pembelajaran tadi yang pakai LMS. Ini yang pakai video conference, kita taunya Zoom gitu ya. Waktu kita COVID itu kita tahu Zoom, kalau nggak Zoom paling-paling apa? Google Meeting ya.
Ada nggak di sini Google Meeting? Oh ini Google Meet. Pak, sebetulnya banyak Bapak Ibu kalau mau nyoba. Saya pernah nyoba yang Webex dari Cisco ini. Webex dari Cisco bagus juga. Ada lagi Microsoft Teams, tapi berat itu programnya. Universitas terbuka itu pakai Microsoft Teams. Kalau di UPI pakai Spot aja ya, tapi kita juga perlu Zoom dan Google Meeting sebetulnya untuk yang conference. Karena kalau Google Classroom itu bukan untuk konferensi. Zoom juga bukan Zoom untuk konferensi ya, tapi Spot bukan seperti Zoom. Baik, itu tentang konferensi. Ini menggunakan konferensi. Ya, kita lanjut dulu. Ini software Bapak Ibu khusus untuk matematik banyak. Mungkin kalau ada guru-guru matematik, ada yang kenal GeoGebra, Algebrator, WinGeom, kemudian ada Maple, MATLAB, banyak sekali ya, termasuk Desmos. Lanjut dulu. Ini bagi Bapak Ibu guru yang bukan matematika, bisa juga nambah pakai ini. Ada Splash Learn, ada Happy Numbers, agak matematik sih. Ada lagi yang Eleven Learning yang bukan matematik, tidak selalu matematika. Itu bisa digunakan untuk belajar matematik. Kalau ingin lebih lanjut, Bapak Ibu bisa dilihat ini ada ininya, ada websitenya, tinggal diklik nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Biasanya ada yang bayar, ada yang gratis, mula-mula gratis lalu bayar, ada yang gratis selamanya, ada yang gratis sebentar kemudian berbayar. Nah itu, lalu untuk membuat media Bapak Ibu jangan dicatat ya, karena sekarang mencatat itu motret. Jadi anak-anak sekarang udah berubah, Pak, sebentar mau dicatat. Ternyata nggak pakai pensil, pakai HP, setrek. Kata bahasa Jermannya itu setrek, difoto. Ini kita lihat situ banyak sekali programnya, bisa dilihat-lihat apa saja. Kemudian untuk media yang lainnya ada lagi. Ini banyak sekali Pak Ibu, nanti silakan yang tertarik saja dicoba dibuka, dipelajari. Idealnya ada semacam pelatihan khusus. Nah, kalau itu untuk matematika, ini untuk yang lain-lain semacam membuat LKS Pak Ibu, membuat RPP, membuat desain, membuat gambar yang cakep-cakep ya. Ada lagi membuat video Bapak Ibu dari foto, kita tinggal punya foto, kumpulkan nanti dibuat video oleh program. Kita tinggal duduk manis saja. Kenapa duduk manis? Mungkin belum diabetes maksudnya. Membuat konten yang tertarik silakan. Ada lagi yang dibacanya apa ini? Capcut itu atau CapCut? Ya, di Australia dibilangnya Samsung, di sini Samsung. Beda dikit. Ini ada lagi untuk membuat video dan ada yang di atas juga, di bawahnya ada video juga. Jadi banyak Bapak Ibu kalau orang bikin video sebetulnya tidak terlalu kompleks karena yang bekerja AI. Kita tidak membuat seperti itu secara utuh. Ini ada beberapa slide yang saya singkat, diringkas. Jadi yang pertama gini Bapak Ibu itu kita sebagai guru mula-mula mungkin kita berada di mana? Nomor satu, kita tidak bertindak apa-apa ya. Ada PowerPoint, ada email, ada WhatsApp, nggak mau ikutan terlibat, nggak nyadar gitu ya. Kita tidak berbuat apa-apa. Nomor satu ya, itu in action, tidak melakukan tindakan apa-apa. Ada orang yang sudah mulai ternyata kalau mau ngojek tidak bisa pakai ojek pangkalan sekarang, harus sudah mulai pakai ya online, pakai aplikasi. Nah ini udah mulai kesini orang itu. Dia sudah mulai punya HP yang ada layar lebarnya tanpa tombol langsung. Dia sudah gitu ya. Sudah nanya-nanya, sudah menyelidiki. Ini kalau mau ojek ingin laku harus punya aplikasi Grab, InDrive, Maxim begitu ya, atau GoBike, Gokar ya. Bapak Ibu yang di sini kalau guru-guru, oh ternyata ada PowerPoint katanya gitu ya. Oh ternyata ada Prezi, ada Focuskai buat presentasi. Nah ini udah berada di kelompok sini nih. Tapi kalau sudah mulai mencoba menggunakan, masuk ke level aplikasi ya. Lalu yang
lebih tinggi lagi, ini mengintegrasikan, berarti sudah menggabungkan IT, ICT ke dalam pembelajaran matematik. ICT tidak berubah fungsi, peran tidak berubah, pembelajaran tidak berubah, tapi saling mendukung satu sama lain. Itu pengertian integrasi. Jadi we join these two components. They still have function and role, but they support each other. Saling mendukung satu sama lain di sini. Nah, yang kelima, transformasi. Seluruhnya udah menyesuaikan Bapak Ibu. Kurikulumnya udah sesuai dengan deep learning misalnya, dan ICT di kampus, di sekolah, alat peraganya, semua prasarana sudah mendukung, seperti halnya ini kalau kabel proyektor sudah mendukung. Kurikulum silabus sudah disesuaikan, kita berada di level yang terakhir, transformasi. Itu poin pentingnya dari tulisan-tulisan yang mungkin banyak sekali kalau dibaca lama, tapi saya singkat saja. Baik, kita lanjut pada halaman berikutnya. Ini anak-anak yang sedang belajar. Nah, ini di Jepang juga menggunakan IT ICT, tapi ini masih konvensional Bapak Ibu. Kita mulai dengan joyfulnya sekarang. Bagaimana pembelajaran yang joyful? Kita akan lihat setelah beberapa slide ini. Bapak Ibu, ini untuk anak-anak SD, SMP, SMA, nanti pertanyaannya yang diubah-ubah. Misalnya untuk anak SD, SMP, SMA bisa. Ini ada korek api. Di situ ada 3 persegi, Bapak Ibu, persegi ya. Dulu itu bujur sangkar ya. Bujur sangkar atau sangkar bujur? Jangan dibalik-balik. Karena kalau bujur sangkar itu segi 4. Kalau sangkar bujur bisa segitiga, Bapak Ibu. Bisa segi 5. Segitiga beraturan juga bisa. Nah, ini bagaimana memindah-mindahkan batang korek api supaya jadi perseginya jadi 5 gitu. Nah, itu nggak usah dijawab hari ini. Itu PR Bapak Ibu. Ya, meskipun Pak KDM melarang, ada PR. Berikut, ini sama. Ini ada 4 persegi, 12 batang korek api atau 12 batang tusuk gigi gitu ya. Gimana caranya supaya jadi 5 persegi? Ini 4. Diubah jadi 5 persegi, berarti pindah-pindahkan. Tinggal dipoto aja, nggak usah dipraktekkan di sini. Kita mau sholat Jumat soalnya Bu. Ini lagi. Nah, ini untuk anak SD, SMP. Anak SD tinggal buat kertas aja, digunting Bapak Ibu. Ada 6 biji gitu. Susun supaya kesini jumlahnya sama. Itu anak jadi berlatih menjumlahkan bilangan. Berkali-kali, karena apa? Mencoba yang sama kesini. Joyfulnya di situ, senang anak-anak karena bermain ya, dunia bermain. Baik, kita lanjut. Kalau ini anak SD SMP, ini anak SMP SMA sampai perguruan tinggi. Cuma di perguruan tinggi nanti pertanyaannya diubah. Kalau di SD bisa berapa kesini jumlahnya sama, tapi 1 sampai 9 dijumlahkan. Kalau di SMA ditanya misalnya ada berapa cara, bukan hanya bisa tapi ada berapa cara di SMA ya. Kalau di perguruan tinggi pertanyaannya, mungkinkah jumlahnya lebih dari 21 misalnya? Apa alasannya? Buktikan. Nah, ini sudah perguruan tinggi. Jadi soal yang sama sebetulnya tergantung guru bagaimana mengawalnya. Yang ini bujur sangkar ajaib ya, persegi ajaib sekarang. Ini ke kanan, ke bawah, ya sama jumlahnya. Misalnya 3, 5, 7, 15. 3, 4, 8, 15. 8, 1, 6, 15. Ini ada caranya membuat ini. Anak-anak seneng. Kenapa? Oh, matematik ternyata beautiful gitu ya. Bukan hanya joyful, tapi beautiful, powerful, dan full. Ada lagi Bapak Ibu, ini di kehidupan nyata kita di koran, di harian surat kabar muncul ini. Dan ini kalau kita kirim jawaban bisa dapat hadiah ya. Sudoku ada 9 box, itu terdiri dari 9, dan itu ke kiri ke kanan matematika diskrit sebetulnya. Jadi tidak ada bilangan yang kembali berulang, baik kolom maupun baris.
Itu saja sebetulnya cirinya ya. Kemudian yang berikut ini mungkin tentang anak-anak SD, SMP, kalkulator alami ya, bikin sendiri bisa. Nah, tulang napier biasa itu. Saya berikan, anak-anak senang main, jadi dunia mereka mainan, kita berikan itu ya. Nah Bapak Ibu, itu yang berikut, yang terakhir mungkin ini adalah tentang barangkali Bapak Ibu sekarang sudah kenal banyak sekali manfaat dari QR Code dan bikinnya mudah. Masuk ke Google, misalnya Bapak Ibu mau membuat QR Code apa, misalnya tempat pernikahan, itu tinggal buat di sini 2 detik, 3 detik selesai ya. Saya misalnya ini menulis nama, dia bikinkan ini kalau diklik di HP Bapak Ibu keluar nama ini juga keluar ini. Contohnya ini quick response code, ya udah lama sebetulnya, tapi kadang-kadang kita lupa tidak menggunakan. Mungkin itu ya yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yaya atas presentasinya yang sangat insightful dan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, dengan sisa-sisa waktu yang ada, mungkin kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Baik Ibu, satu lagi. Oke. Ibu silahkan berkenan untuk berdiri dan menyebutkan nama beserta pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Testi Handayani Mawasid dari SMP Negeri 1 Kalianda. Tadi Prof. Nanang menjelaskan bahwasanya di dalam deep learning itu yang diutamakan adalah literasi ya Prof ya. Nah, dan di situ juga ada critical thinking, berpikir kritis. Nah, ada masalah yang saya temukan Prof terkait literasi. Bagaimana cara atau motivasi apa yang bisa kita berikan kepada siswa untuk meningkatkan daya literasi, karena ketika siswa tidak memiliki daya literasi, kita akan kesulitan dalam proses pembelajaran Prof, terutama ini di dalam aritmatika ataupun aljabar tentunya ya Prof ya. Gimana beliau siswa mau paham, mau mengubah permasalahan diubah jadi kalimat matematika kalau dia sendiri tidak termotivasi untuk membaca. Seperti itu mungkin saya butuh sumbangan kata-kata ajaib atau mantra kata Prof. Yaya tadi ya, dari Prof. Yaya dan Prof. Nanang untuk membangkitkan daya literasi siswa. Apa kata-kata motivasinya untuk siswa? Seperti itu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Prof. Nanang atau Prof. Yaya yang akan menjawab terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Memang literasi itu merupakan salah satu, tidak hanya literasi matematis sebenarnya, literate ya, dalam bahasa juga ya, dalam IPA dan sebagainya ya. Nah itu penting ya. Mengapa penting? Karena tadi sudah banyak diberikan contoh ya juga oleh Prof. Yaya berkaitan dengan pemanfaatan ICT, itu juga kan literasi Bu ya. Ada software, ada media, ada QR code ya dan sebagainya. Itu ada flip classroom kayak gitu ya. Nah, salah satu cirinya sebenarnya murid-murid kita itu tidak hanya cukup diberikan pembelajaran atau contoh soal yang biasa sederhana Bu ya. Usahakan apalagi di SMP kan, SMP masih hampir semua materi yang ada di SMP sebenarnya masih bisa dikaitkan dengan
Jadi pembelajaran di sekolah hendaknya dikaitkan dengan dunia keseharian ya. Kalau Prof. Turmudi itu akhirnya di RME, Realistic Mathematics Education ya. Jadi konteksnya apa? Kontekstualnya ya. Sehingga menumbuhkan daya literasi siswa. Itu ya. Jadi intinya kalau dikatakan kata kuncinya ya semua kehidupan sehari-hari sebenarnya ada kaitan dengan matematika itunya. Jadi apapun yang ada ke pasar matematika ya, naik mobil ada matematika ya. Di sini pun makan minum matematika kan, ada harga, ada volume air, semua matematika ya. Dan itu bagian daripada literasi. Itu Bu ya. Yang berikutnya nah ini sebentar saya ya sebelum lupa Bu ya. Tadi Profnya di tengah-tengah, saya juga tengah-tengah, boleh lah. Saya akan memberikan pantun Bu. Melihat tarian duduk bersimpuh tadi ya, tak lupa memakai baju baru. Bandung Lampung kami tempuh demi pengabdian bagi guru-guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan, karena mungkin terkait dengan yang ditanyakan ada hubungannya. Pertama tadi dikaitkan dengan literasi Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu kita tadi tentang literasi, kemampuan berpikir kritis. Kemudian bagaimana meningkatkan literasi dan memberi motivasi pada anak-anak kita, kira-kira begitu pertanyaannya. Pertama, kita lihat dulu makna literasi Bapak Ibu. Literasi itu adalah kemampuan. Ada literasi, ada kompetensi, ada profisiensi, ada kapasitas, ada kapabilitas. Itu semuanya mengandung makna kemampuan. Termasuk satu lagi keterampilan, skills. Skill itu juga adalah kemampuan. Orang yang terampil itu adalah orang yang punya kemampuan. Artinya keterampilan adalah kemampuan. Orang yang terampil adalah orang yang memiliki kemampuan tanpa banyak melakukan kekeliruan. Nah, literasi adalah kemampuan minimal yang dimiliki oleh seseorang, yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa menghadapi tugasnya yang dihadapinya. Itu dari OECD, sebagian dari definisinya begitu. Jadi kemampuan yang paling tidak harus punya di literasi. Kalau anak SMP, literasi SMP seberapa tinggi, minimal segini harus punya. Minimal kemampuan apa untuk jadi seorang guru dalam bidang ICT ya, minimal bisa pakai PowerPoint lah misalnya. Berarti kita punya literasi ICT tentang bagaimana tugas-tugas mengajar kita. Itu literasi itu adalah kemampuan yang dituntut, yang harus ada pada kita agar kita survive, mampu bertahan hidup di dalam menghadapi tugas yang kita hadapi. Sementara kompetensi di atas literasi Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu tadi sebetulnya mau mengarah ke kompetensi atau ke literasi gitu. Di kurikulum kalau ada kemampuan pasti kompetensi, tidak pernah ada muncul literasi. Artinya itu kemampuan yang dituntut oleh kurikulum. Anak itu kalau belajar matematik kompetensinya ini misalnya. Itu berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh anak kalau ingin bisa kalau harus belajar matematika, kompetensi. Jadi seorang itu cakap memiliki kemampuan. Ada lagi lebih tinggi dari situ, namanya profisiensi. Nah tentu anak kalau minta literasi tidak terlalu berat Bapak Ibu, karena itu kemampuan minimal. Tapi kalau profisiensi itu paling tinggi. Profesional itu ahli, pakar, orang yang profesional, yang memiliki profisiensi gitu ya. Orang yang memiliki keahlian yang sangat tinggi, melihat dari berbagai aspek. Jadi kalau ada satu hal itu dari berbagai perspektif itu dia bisa memahaminya itu ya. Orang yang punya profisiensi. Kalau literasi paling bawah. Nah, yang profisiensi itu memiliki kepakaran, kecakapan, kemahiran.
orang yang punya profesiensi. Baik, literasi sekarang, kembali ke literasi. Nah, untuk membuat anak pintar literasi, tentu ya dengan berpikir kritis juga, tentu saja anak-anak perlu kita latih. Jadi mereka pertama diberi kemampuan pengetahuan dulu, Ibu, knowledge, diberi data, beri informasi, beri pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi, informasi berasal dari data. Ya, pengetahuan, knowledge itu adalah informasi yang sudah dibuktikan kebenarannya. Informasi adalah data yang sudah dimaknai isinya. Nah, anak-anak itu harus diberi ilmunya dulu, diterangkan dulu, dipahamkan dulu, begitu ya. Setelah itu teori saja tidak cukup. Terus terang Bapak Ibu, apa yang saya berikan semua ini teori. Bapak Ibu bisa ICT? Belum. Harus nyoba. Setelah dipraktekkan Bapak Ibu nyoba, baru nanti ada kemampuan tadi, literasi muncul, begitu ya. Oh, saya sudah sampai ke situ. Jadi artinya anak-anak perlu apa? Perlu diberi latihan. Setelah diberitahu tentang sesuatu, berikan dia kesempatan latihan. Harus berlatih. Mengapa harus berlatih? Karena orang yang hanya pintar teori tapi tidak pernah berlatih tidak akan pernah menjadi terampil. Karena terampil hanya bisa ditempuh melalui banyak latihan. Orang yang berlatih banyak yang akan keluar dari banyak kesalahan. Semakin banyak latihan, maka kekeliruan itu akan semakin sedikit. Jadi di kelas itu ada anak yang pintar Bapak Ibu, tapi ceroboh banyak. Jadi akhirnya ulangannya gagal. Kenapa? Ulangannya tidak teliti. Tapi ada anak yang kemampuannya biasa-biasa, sadar betul bahwa dia punya masalah tentang ketidaktelitiannya itu, akhirnya banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, maka kekeliruan yang dia lakukan tuh terminimalkan, gitu ya. Akibatnya nilainya bisa lebih tinggi dari anak yang pintar tadi. Jadi berikan latihan sebanyak mungkin, berikan pengulangan sebanyak mungkin supaya dia memahami dan menguasai. Contoh Bapak Ibu, kalau belum paham saya berikan yang lebih real. Bapak Ibu pintar baca buku How to Swim. Nah, sering saya sampaikan pada Bapak-bapak teman-teman, How to Swim, bagaimana cara berenang. Baca buku sampai 100 buku, tamat, khatam. Pakai makhraj gitu ya, khatam. Apa bisa dengan 100 buku langsung bisa berenang? Nah, jawabannya kan tidak. Kenapa? Karena belum pernah praktek. Berarti harus segera praktek. Praktek dulu atau baca buku dulu? Mau baca buku tidak ada, bukunya nggak ada, ya udah kecebur aja ke sungai. Nah, jadi jangan terlalu pusing. Praktek kedua, teori dulu. Mana yang lebih dulu bisa lakukan? Do it. Kerjakan saja. Jadi praktek dulu apa yang bisa lakukan. Kita itu jangan terlalu idealis. Apa yang dikerjakan, kerjakan. Tadi jampenya, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan, dan jangan engkau cemaskan apa yang tidak dapat engkau kerjakan. Jampenya kan begitu. Jadi mereka perlu diberi pelatihan. Baca buku How to Swim, gaya dada, wah pintar. Oh begini ya kepak-kepaknya. Gaya back, gaya punggung, oh begini ya. Oh tahulah teorinya. Gaya bebas, oh begini teorinya ya. Langsung ke kolam renang, apa? Gulutuk. Apa itu? Stone style. Gaya batu. Yang tadi freestyle, back style gitu ya. Tiba-tiba ke kolam renang tidak pernah nyoba, akhirnya gulutuk tuh tidak jembul lagi. Itu namanya stone style, gaya batu. Bahasa Jermannya gulutuk di bawah. Jadi sekali lagi, beri kesempatan mereka latihan, beri tugas, karena anak itu kalau nggak diberi latihan, nggak mikir. Anak nggak diberi tugas, diberi soal, nggak mikir anak-anak kita itu. Beri tugas dalam rangka apa? Bukan nyiksa, melatih. Tanamkan pada mereka bahwa hanya dengan latihan kamu akan menjadi terampil. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mungkin satu penanya terakhir. Oke, baik Bapak, mohon berkenan untuk berdiri dan menyebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hadi dari SMP 1 Kalianda. Saya tertarik dengan
apa yang disampaikan oleh Prof. Yaya. Apa masalahnya? Karena apa yang disampaikan Prof. Yaya itu saya alami. Apa kata Prof. Yaya tadi? Ada masalah jangan lari. Ya, itu masalah. Saya guru IPA, guru fisika. Saya sering bilang sama anak-anak bahwa fisika itu pelajaran asik dan menyenangkan. Ya, itu saya sampaikan. Tapi setiap kasih materi fisika, mereka seolah-olah menghindar, lari dari kenyataan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menanamkan ke siswa itu supaya tidak takut? Karena saya sampaikan, kalau kalian lari dari takut dari kesusahan pelajaran fisika, maka selamanya kalian tidak akan bisa. Ya, saya sampai seperti itu. Namun mereka tetap seolah-olah ngomong ya dengan pelajaran fisika. Ya, padahal saya sudah setiap saat masuk saya sudah sampaikan fisika itu pelajaran asik dan menyenangkan. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menanamkan ke siswa supaya anak itu tidak lari, tidak takut dengan pelajaran sehingga dia mau belajar gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit Pak ya. Kalau dari saya belajar matematika, fisika atau lainnya supaya tidak takut, tidak lari. Pertama sih motivasinya manfaat dulu Pak. Memang betul apa yang Bapak katakan, saya SMP, SMA mungkin gurunya kurang begitu ini ya, utama di SMA lah. Guru fisika saya SMA itu kurang begitu dengan muridnya itu, sehingga saya tidak begitu tertarik Pak. Itu. Nah, jadi pertama itu manfaatnya dulu Pak, manfaat ya. Dalam matematik juga kalau misalkan belajar SMP kelas 7 materi bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, itu kan suatu hal yang sulit. Tambah kurang kali bagi bilangan bulat kan sulit Pak. Tapi manfaatnya misalkan bilangan bulat pengertiannya dulu. Misalkan kita kemarin nyebrang di atas permukaan laut berapa meter, permukaan laut 0, di bawah permukaan laut negatif. Kalau di Bandung itu ada BEC, Bandung Electronic Center ya, tempat jualan elektronik, ada basement ke bawah Pak. Ini misalkan lantai 1 angka 1, 2, 3 ini 0, mungkin yang parkir di bawah itu ada underground 1 dan itu negatif misalkan Pak ya. Jadi pertama manfaat materi yang akan dipelajari untuk murid dalam keseharian. Saya kira di matematik banyak sekali ya. Apalagi SD, SMP hampir semua materi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari sehingga nampak sekali manfaatnya. Itu menimbulkan motivasi belajar Pak bagi siswa. Termasuk Bapak juga fisika ya. Fisika juga sebaiknya itu. Ada istilah kami di dosen matematik atau orang lain, fisika itu bukan belajar fisika. Namanya yang cocok itu belajar sejarah fisika. Karena belum pernah ada praktikum Pak katanya. Hanya ngomong doang. Itu ada anekdot guru-guru atau murid-murid, wah ini mau belajar sejarah fisika, gak pernah praktikum, bagaimana siswa termotivasi, senang dan sebagainya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Mangga Prof. Baik, terima kasih. Itu dari Prof. Nanang. Saya akan menambahkan karena hanya bisa menambahkan, karena kalau membagi itu sulit Bapak. Pertama, saya sepakat bahwa mengajar fisika seringkali juga membuat anak banyak yang tidak langsung mau belajar gitu ya. Padahal memang tadi asik dan menyenangkan Pak ya. Saya mengalami Pak di SMA belajar fisika itu, saya tahu manfaatnya tapi memang sulit Pak. Tidak bisa ikut, tidak bisa memahami. Setelah belajar pedagogi begitu menyadari bahwa barangkali gitu ya, guru-guru fisika itu pertama mengapa tidak menarik? Satu, saya perhatikan tidak memperhatikan materi prasyarat. Anak itu kalau belajar persamaan kuadrat tapi tidak belajar persamaan linear nggak akan bisa.
Bapak di fisika mau menghitung voltase, menghitung hambatan, kan pakai rumus pecahan itu Pak. Anak-anak tidak bisa menjumlahkan pecahan, nggak akan mengerti Pak bagaimana menghitung voltase, menghitung kuat arus pakai rumus 1 per tambah 1 per sama dengan 1 per begitu. Itu karena materi prasyarat atau prerequisite tidak dikuasai, jadi tidak nyambung. Ibarat saya membiarkan ini jatuh, ya jatuh Pak. Tapi kalau di sini ada pengait, dia nyangkol. Jadi Bapak Ibu memberikan pengetahuan yang baru, kalau tidak terkait dengan pengetahuan sebelumnya pada diri anak, tidak akan pernah masuk. Hilang terus. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi harus ada pengait. Ibarat Pak simpan baju di kapstok, berngait ya. Tapi kalau tidak ada kapstok, jatuh terus. Berarti ada materi yang sebelumnya dimiliki sebagai sebuah bekal untuk memahami materi selanjutnya yang disampaikan. Selama materi yang sebelumnya sebagai basis itu tidak ada, tidak akan pernah nyambung dan tidak akan pernah menarik. Di antaranya beberapa contoh lagi, misalnya kita bisa memberikan ilustrasi Pak, gambar, kemudian praktek berupa simulasi, berupa percobaan yang betul-betul dalam kehidupan sehari-hari mereka alami nyata dan ternyata mereka bisa. Jadi beri kesempatan mereka eksperimen yang sederhana, yang terkait dengan kehidupan sehari di rumahnya, menarik, dan mereka sampai kepada kesimpulan, ternyata saya bisa. Nah, ini bekal. Ada di situ namanya percaya diri. Ada self efficacy. Orang yang banyak percaya diri akan semakin mau belajar. Akhirnya dia kemampuannya meningkat. Tapi kalau orang yang selalu pesimis karena gagal terus, maka semangat untuk belajar berikutnya sedikit lebih sulit. Jadi saya melihat percaya diri harus dibangun. Self efficacy juga harus ditingkatkan, tidak hanya belajar. Matematika, belajar matematika tidak cukup. Jadi si perasaan harus dibangun. Karena pikiran dan perasaan itu adalah dua hal yang saling berkait, tali temali. Anak-anak nggak bisa berpikir kalau pikirannya lagi galau. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu kalau perasaan kita sedang terganggu. Dan demikian pula perasaan bisa terganggu manakala kita tidak berpikir dengan jernih. Kita bisa marah menghadapi suatu ketika, tapi kenapa di saat yang lain tidak marah? Padahal peristiwanya sama, karena ada berpikir. Pada saat Bapak dipukul dari belakang, Bapak marah atau tidak? Dipukul ada perasaan, bisa marah bisa tidak Pak? Kalau yang mukulnya musuh Bapak, ngamuk Bapak. Tapi kalau yang mukulnya si bocil, cucu kita, si bocil katanya mukul abah, kan tidak marah. Berarti perasaan dipengaruhi oleh pikiran dan pikiran dipengaruhi oleh perasaan. Karena itu bangunkan perasaan pada diri anak supaya cinta fisika, kemudian cinta fisika akan membuat dia pintar fisika, tapi beri kemampuan juga pintar fisika supaya dia senang belajar fisika. Jadi nanti muter gitu bolak-balik. Senang, pintar, lebih senang lagi, lebih pintar lagi terus. Spiral ke atas. Harapannya seperti itu. Jadi banyak cara, tapi barangkali jangan terlalu berteori seperti saya di sini karena waktunya sempit. Beri kesempatan mencoba Pak, learning by doing. Beri kesempatan mereka praktek yang menyentuh kehidupannya sehari-hari. Seperti saya mengalami kenapa pelajaran fisika di SMP SMA kok susah. Saya juga memahami begitu. Padahal di rumah Pak, hari ini gitulah katakanlah sampai hari ini saya itu dituntut untuk mampu ngurusin masalah listrik di rumah sendiri Pak. Mulai dari masang lampu kan bisa kesetrum. Kalau tidak paham kan gitu, sembrono, kabel salah, kesetrum Pak. Dan saya sering kesetrum Pak. Mungkin gara-gara fisikanya nggak bagus gitu ya kan. Kemudian bagaimana misalnya tantangan, saya pindah ke lantai 2 Pak. Dari bawah mau naik ke lantai 2, bagaimana supaya listrik 1, tombolnya 2 Pak. Anak-anak bisa ditanya itu, tombolnya di atas dan di bawah. Saya naik, nyalakan dulu waktu naik tangga, lampu nyala. Ini fisika ya. Saya hidupkan lampu sehingga tangga kan terang benderang. Setelah di atas, mau matikan lampu gimana? Mau turun lagi, bawa Dora tuh. Mau turun lagi, aduh terangin lampu, mesti matikan turun lagi.
Tapi kan saya perlu naik, hidupan lagi. Ya tidak begitu kan? Berarti ada tantangan. Berarti pada saat kita naik ke atas, karena naik pasti ke atas, di atas harus ada tombol lagi Pak, yang membuat lampu itu mati. Dan pada waktu mau turun, kita hidupkan, dia menghidupkan lampu. Nah, pertanyaan kan fisikanya, eta knopnya gimana? Nah, itu kan fisika. Dan anak nanti diajari supaya tombolnya itu, kalau sekarang kan on off. Kalau sekarang bukan on off, tapi setrek ke atas, setrek ke bawah. Sederhana sebetulnya. Nah, anak-anak senang, oh ternyata dari Bapak Guru Fisika saya bisa menciptakan lampu, bisa dikendalikan dari atas dan dari bawah. Senang Pak, akhirnya timbul kecintaan terhadap fisika. Baik, terlalu panjang barangkali saya khawatir tadi terlalu melebar dan mendalam. Karena panjang, kali lebar, kali tinggi, sangat berisi, mendalam. Terima kasih. Mangga saya kembalikan. Terima kasih Prof. Nanang dan Prof. Yaya atas jawabannya. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Untuk di depan.